Ya baik, pada saat ini kita membahas tentang praktikum online penegakan diagnosa keperawatan keluarga, di mana ya materi diagnosa keperawatan akan saya sampaikan singkat ya, yaitu ya pengertian atau deskripsi diagnosa keperawatan keluarga adalah keputusan klinik tentang semua respon individu, keluarga, dan masyarakat mengenai masalah kesehatan aktual atau potensial ya, sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan ASKEP sesuai dengan kewenangan perawat. Nah, itu adalah definisi singkat dari diagnosa keperawatan keluarga. Di dalam definisi ini ya kita nanti ya akan ya memilih tindakan ya. Nah, jadi di dalam diagnosa perawatan kita setelahnya akan memilih tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang ada. Kemudian di dalam diagnosa keperawatan keluarga itu ada rumus ya. Rumus diagnosa keperawatan secara umum terdiri dari problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom ya. Nah, itu rumus secara umum penegakan diagnosa keperawatan. Jadi kita nanti ya, akan mencari ya diagnosa keperawatan sesuai dengan analisa data yang sudah kita buat kemarin itu. Jadi untuk analisa data kemarin itu tolong dibuka lagi ya, karena itu bahan untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Dengan adanya kita menegakkan diagnosa keperawatan, kita akan lebih mudah nanti menentukan ya tujuan asuhan keperawatan kita ya. Jadi kita akan dimudahkan dengan kita menegakkan diagnosa keperawatan. Kemudian juga diagnosa keperawatan itu untuk sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan. Jadi milih-milih intervensi yang sesuai itu ya kita lihat dari diagnosis keperawatannya. Kemudian alat dan bahan yang kita perlukan dalam penegakan diagnosa keperawatan ini meliputi tabel analisa dan hasil pengkajian yang kemarin itu ya. Jadi kemarin ini kalau saya catatan saya ini masih ada ya. Ini masih ada yang kemarin catatan saya. Kita pakai lagi. Kemudian alat tulis, kertas dan sebagainya, laptop, media lain. Dan buku ya. Buku diagnosa keperawatan yang sekarang kita pakai itu adalah buku ini ya, SDKI Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia ya. Itu salah satu alat dan bahan untuk membantu kita menegakkan diagnosa keperawatan. Baik, untuk pelaksanaannya di dalam penegakan diagnosa keperawatan ini, kalau kemarin kita sudah pengkajian, kemudian kita pamit pulang kepada dari keluarga, kita analisa di rumah, maka penegakan diagnosa ini bisa kita lakukan di rumah ya, di rumah. Jadi kita di rumah sambil membuat analisa, kita sambil menegakkan diagnosa keperawatannya dan kita membuat perencanaannya. Baru setelah selesai kita buat itu, kita bawa lagi, kita kunjungan lagi ke keluarga, kita sampaikan terkait dengan hasil yang kita dapatkan tadi, hasil analisa, hasil penegakan diagnosa dan perencanaan intervensi. Baru nanti keluarga disampaikan gimana, apakah keluarga bersedia enggak melakukan tindakan yang akan kita rencanakan. Kalau misalnya tidak bersedia, nanti ya kita cari alternatif kegiatan lain. Kemudian setelah ya kita tegakkan diagnosa ya tadi itu, kita nanti akan bawa. Nah, di pertemuan ini kita sampai di bagian penegakannya. Dalam penegakan itu ya kita dokumentasikan ya diagnosa keperawatan yang kita dapatkan apa. Jadi nanti tolong ditulis ya diagnosa keperawatan yang didapat dari kasus kemarin ya. Nah, kasusnya ini sama dengan yang kemarin ya. Jadi kasusnya sama. Kemudian analisa datanya kita pakai. Baik, itu untuk materi singkat tentang diagnosa keperawatan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita akan simulasi penegakan diagnosa keperawatan memakai ya hasil analisa yang kemarin.
Ya, kita lihat satu persatu ya. Kemarin kita sudah mendapatkan 7 ya, 7 analisa data ya. Kalau ada yang belum 7 berarti itu masih kurang. Kemarin kita dapatkan 7 ya. Nah, jadi 7 kita dapatkan, kita satu-satu ya, satu-satu. Kita memakai pedoman rumusnya problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom, PES gitu ya. Yang pertama, itu ada data ya, data, masalah dan penyebab. Ya. Karena tadi awalnya adalah problem dulu, berarti kita bunyinya adalah problem dulu ya. Jadi bersihan jalan nafas ya, tolong dituliskan diagnosa keperawatan 1 ya. Tolong di sini yang di kampus tolong juga nulis ya. Diagnosa keperawatan keluarga ya, 1 ya. Ini pada kasus kemarin ya, Bapak M kemarin. Bersihan jalan nafas tidak efektif pada Bapak M ya. Ini problemnya berhubungan dengan etiologi. Etiologinya apa? Faktor penyakit TB paru pada Bapak M. Ya. Ditandai dengan DSDO, ditandai dengan data atau sign. Ditandai dengan Bapak M mengeluh sesak nafas, batuk, berdahak, dan Bapak M usia 45 tahun. Sudah sampai itu sudah cukup. Ya. Nah, itu sudah tercapai itu diagnosa perawatannya 1 ya. Kemudian kita buka buku ini ya, kita pakai buku ini untuk membandingkan ya. Karena kemarin kan kita pakai landasan di kasus ya. Memang kita harus memakai landasan di kasusnya ya. Kemudian kalau misalnya kita ada buku ya, kita bisa membuka bukunya ya. Kita cari di masalah bersihan jalan nafas. Kita cek bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas. Halaman berapa? Nah, ini nomor 1 ya, 001. Halaman 18. Coba kalau yang mempunyai buku ini tolong bisa dibuka halaman 18. Nah, di sini ada masalahnya bersihan jalan nafas tidak ya, maksudnya ini salah ketik nih. Tidak efektif ya. Ini penyebabnya kalau di sini ada spasme jalan nafas, hipersekresi, disfungsi benda asing, adanya jalan nafas buatan, sekresi tertahan, hiperplasia dinding jalan nafas, ya. Proses infeksi, respon alergi, efek agen farmakologis. Nah, jadi yang ada di buku ini kita kaitkan dengan hasil kita yang berdasarkan kasus kemarin. Hasil kita berdasarkan kasus kemarin itu penyebabnya adalah faktor penyakit TB paru. Gitu. Ini dari sekian ini ada 10 poin ini. Ini mana yang mendekati atau yang hampir ya ada kesesuaian dengan faktor TB paru apa? Jadi nomor 2 ya, yang sesuai dengan nomor 2. Karena apa? Karena di datanya itu dia ada batuk berdahak. Kalau batuk berdahak itu adalah batuk dengan sekret ya, adanya sekret ya. Artinya di penyebab ini kita ambil yang nomor 2, hipersekresi jalan nafas. Sehingga diagnosa yang tadi sudah kita buat kita sesuaikan dengan yang ada di buku ya. Ya, jadi bersihan jalan nafas tidak efektif pada Bapak M berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dalam kurung faktor penyakit TB paru. Ya, jadi faktor penyakit TB paru itu untuk apa? Lebih menegaskan ya bahwa di kasus itu adalah hipersekresinya karena penyakit TB parunya. Nah, itu. Jadi yang tadi yang kita sudah tulis tadi kita kasih tambahan berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas gitu, dalam kurung faktor penyakit TB paru ya pada Bapak M ditandai dengan ini sama Bapak M mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, usia 45 tahun. Nah, jadi kita menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan kasus dan berdasarkan yang ada di buku ini ya. Nah, pertama kita dasarnya di kasus dulu ya. Nah, buku ini sebagai bantuan kita untuk lebih memudahkan menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, jadi itu ya sudah ketemu ya nomor 1 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya.
Yang penting kita perlu mengetahui dulu bahwa rumus diagnosa keperawatan itu kita harus paham dulu. Problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom. Nah, baik. Nomor 2 ya. Nomor 2 siapa yang mau nyoba? Ya, nomor 2 siapa yang mau nyoba menegakkan diagnosa keperawatan? Coba Salsabila coba. Kalau yang menonjol itu nyeri akut pada Bapak M berhubungan dengan agen cedera biologis ditandai dengan Bapak M mengeluh kepala pusing. Dan usia 45 tahun. Ya baik, itu diagnosa yang kita temukan karena kita memakai kasusnya. Kemudian kita melihat di buku ya. Kita melihat di buku di nyeri akut pada Pak M. Nyeri akut pada Pak M. Ini halaman nyeri akut. Nyeri akut ya ini D0077 halaman 172 ya, 172. Silahkan dibuka di 172. Nah ini nyeri akut ya. Ini kita lihat di penyebabnya ya. Penyebabnya ini ada agen pencedera fisiologis, agen pencedera kimiawi, agen pencedera fisik ya. Nah, kemarin kita menuliskan di penyebabnya adalah agen cedera biologis ya. Karena apa? Karena ya adanya penyakit TB itu ya. Nah, biologis ini hampir sama dengan fisiologis. Jadi kita kalau pakai di buku nanti menjadi bunyinya nyeri akut pada Bapak M ya berhubungan dengan agen penyedera fisiologis ya dalam kurung fisiologis atau garis miring biologis ya toh. Nah, jadi ini digabungkan antara kita pakai buku sama kita lihat yang di kasus kemarin. Gabungkan jadi menjadi berhubungan dengan agen cedera fisiologis dalam kurung atau garis miring biologis ditandai dengan Bapak M mengeluh kepala pusing, usia 45 tahun, menderita TB paru. Nah, itu sudah kita dapatkan ya. Jadi tadi juga sudah benar ya. Diagnosa tadi yang disampaikan Salsabila juga sudah benar karena kita kemarin berpatokan pada kasus ya. Karena ini kita sekarang memakai buku diagnosa SDKI gitu ya. Baik, nomor 2 sudah kita tegakkan. Kemudian nomor 3. Oh ya nomor 3. Siapa yang mau nyoba nomor 3? Mana siapa namanya? Namanya siapa? Siti siapa? Siti Simahini. Ya, Siti. Ayo ditegakkan coba nomor 3. Di sini defisiensi pengetahuan pada IBJS berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang TB paru ditandai dengan Ibu Des mengatakan tidak tahu bagaimana cara perawatan yang benar tentang TB paru. Ya, defisiensi ya. Ya, ini defisiensi berdasarkan ini. Kalau kemarin saya nulisnya kurang pengetahuan, itu memang yang lama. Kalau di buku ini kita pakai buku ini, berarti nanti bunyinya adalah nomor berapa di buku ini? Defisiensi apa defisit? Kalau di buku ini defisit. Nah, kamu di situ dapatnya apa? Di Nanda yang ya, itu juga nggak apa-apa. Jadi mana yang kita pakai? Ya, kalau pakai kita ini ya berarti defisit. Kalau pakai yang Nanda defisiensi. Kalau yang Nanda dulu kan kurang pengetahuan dulu ya ada defisiensi, sekarang jadi defisit. Ya. Jadi kalau kita pertemuan pada ini maka diagnosis perawatannya defisit pengetahuan tentang ya tentang apa penyakit TB paru atau kemarin tadi DS-nya apa Ibu S? Tidak tahu bagaimana perawatan. Berarti defisit pengetahuan tentang perawatan yang benar mengenai TB paru pada S berhubungan dengan kita lihat defisit itu halaman berapa tadi? Defisit pengetahuan tadi halaman 246 ya. Kita lihat di 246. Nah, ini faktor penyebabnya atau faktor yang berhubungan ini
keteratasan kognitif, gangguan fungsi kognitif, kekeliruan, keanjuran, kurang terpapar informasi ya. Ini ada toh? Berarti defisit pengetahuan tentang perawatan penyakit yang benar penyakit TB paru pada Ibu S berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang TB paru pada Ibu S ditandai dengan Ibu S tidak tahu bagaimana perawatan yang benar tentang TB paru dan usia Ibu S 43 tahun. Nah, itu panjang itu ya. Nah, itu lengkap, itu lengkap. Kalau hanya problem etiologi saja sudah cukup ya. Misalnya defisit pengetahuan tentang perawatan yang benar mengenai TB paru pada Ibu S ditandai dengan kurang terpapar informasi mengenai TB paru. Sudah cukup, sudah ya, itu paling minimal ya. Kalau kita sekarang coba yang lengkap ya, problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom. Ya itu. Nomor 3 sudah kita tegakkan ya, diagnosa perawatannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang di online? Namanya siapa? Silakan. Iya. Ya, kalau setahu saya di diagnosa keperawatan keluarga itu memang harus menunjukkan siapa yang menjadi masalah di situ. Ya, kalau Ibu S ya tuliskan Ibu S ya. Karena apa? Karena di keluarga itu kita melakukan askep itu kepada semua anggota keluarga. Jadi kalau tidak ditampakkan nanti kita nggak tahu spesifiknya ini siapa ini yang terjadi masalah. Ya, kalau tadinya belum baca kasus nggak tahu ditulis ya misalnya defisit pengetahuan tentang TB paru nggak ada siapa-siapanya berhubungan dengan kurang ini yang defisit ini siapa kan belum jelas karena kita melakukan askep pada satu keluarga itu bapak ibu anak itu kita lakukan gitu ya. Setahu saya tetap ditulis ibu M-nya atau bapak M-nya gitu ya. Tahu saya tetap dituliskan Ibu S-nya. Ya. Kalau misalnya di data sign-nya itu nggak usah dituliskan nggak apa-apa. Karena apa? Karena diagnosis perawatan itu minimal dua komponen, problem sama etiologi saja. Jadi yang penting problem sama etiologinya tetap dituliskan. Kalau di datanya itu nanti tergantung permintaan penegakan diagnosanya ini lengkap atau hanya cukup problem etiologi saja. Gitu. Kalau menurut saya, pengetahuan saya, itu ya tetap dituliskan di masalah dituliskan, pengetahuannya juga dituliskan, penyebabnya juga dituliskan, gitu ya. Ya, oh, gitu. Baik, kalau di diagnosis keperawatan yang selain keluarga, setahu saya memang kadang ada yang nggak menyebutkan ya, kadang ada yang menyebutkan, karena dia spesifik dia melakukan perawatan pada satu individu. Ya biasanya di KMB melakukan perawatan pada Nyonya S nih, berarti yang ini memang ini yang dilakukan perawatan di askep ya. Kalau di keluarga itu harus ya menyebutkan mana sih yang terjadi masalah. Ya baik. Nomor 4, siapa yang mencoba menegakkan diagnosis perawatan? Priyanka, coba Priyanka. Halo Priyanka. Ya, coba silahkan ditegakkan coba diagnosisnya. Itu sudah ada analisanya sudah gampang nih. Ya, baik ya. Jadi kalau menurut catatan saya itu etiologinya itu adanya sifat pemalu ya.
kemudian baru nanti di data subjektifnya anak D baru menstruasi, kemudian usia 14 tahun dan anak D pendiam. Nah, kemarin catatan saya gitu misalnya. Jadi nanti tolong disesuaikan ya di etiologinya adanya sifat pemalu ya. Gitu ya. Kemudian kita buka di buku ini ya. Harga diri rendah, ini kita cek dulu apakah sama enggak dengan analisa kita kemarin. Harga diri rendah. Harga diri. Nah, ini ada ya, 194. Ya, ada dua harga diri, ada kronis dan situasional. Kalau di kasus yang kita analisa kemarin, ini termasuk yang harga diri rendah situasional. Karena apa? Karena anak D ini di data kasusnya itu usianya baru 14 tahun. Kemudian dia baru menstruasi. Ya, mungkin kalau dia tidak menstruasi, dia ya tidak seperti saat itu ya. Artinya dia tidak pendiam ya, karena baru menstruasi mungkin adanya nyeri dia terus malas ya dia pendiam ya. Nah, itu karena dia baru menstruasi itu ya. Nah, itu kemudian kita buka ya 194. Nah, ini penyebabnya harga diri rendah situasional ini ada perubahan citra tubuh, perubahan peran, tidak ada kekuatan pemahaman, perilaku tidak konsisten, kegagalan hidup, riwayat kehilangan, riwayat penolakan, transisi perkembangan. Kalau dari penyebab yang ada di buku ini kita hubungkan dengan yang di kasus, maka kita akan milih yang transisi perkembangan ya, transisi perkembangan. Karena apa? Karena anak D itu kan baru usia 14 tahun, dia baru mau menginjak dari anak-anak ke remaja pertengahan gitu. Jadi nanti diagnosis perawatan yang kita tegakkan mengacu pada SDKI ini adalah harga diri rendah situasional, ya, harga diri rendah situasional pada anak D berhubungan dengan transisi perkembangan. Ya. Transisi perkembangan dalam kurung adanya sifat pemalu pada anak D. Ya. Transisi perkembangannya ada sifat pemalu pada anak D. Ya. Ditandai dengan anak D baru menstruasi dan usianya 14 tahun kadang pendiam. Nah, itu kalau kita mengacu juga pada buku SDKI. Ya, silakan tulis ya. Jadi nomor 4 sudah kita tegakkan diagnosanya. Kemudian nomor 5 ya. Nomor 5. Ada yang bisa menegakkan diagnosa nomor 5 ini? Riwan. Siapa tadi yang mau bicara tadi? Siapa? Ya, silakan Patricia. Apa? Ayo, nomor 5. Oh ya, oh benar, obesitas, saya juga obesitas katanya. Oh, terus? Nah, ini tadi obesitasnya disebutkan ya pada siapanya? Obesitas pada anak. Ya, baik, anak H. Ya, oh. Berhubungan dengan aktivitas kurang pada anak H ditandai dengan anak H BB-nya lebih dari normal 70 kg. Ya, baik, kita buka di buku ini untuk meyakinkan kita ya. Obesitas kita cari ya, obesitas. Obesitas sudah ketemu halaman 77 ya. Kodenya D0030 ya. Halaman 77. Kita buka. Nah, sudah ketemu ya, ini obesitas ya. Obesitas ini penyebabnya ada 13 ya, ada 13 penyebab ini ya. 13. Kurang aktivitas fisik. Nah, ini berarti ini ini ada kesamaan ya dengan yang kita tegakkan ya, berarti sudah sesuai yang kita kemarin ya. Obesitas pada anak H
berhubungan dengan kurang aktivitas fisik harian ya pada anak H, ditandai dengan DO-nya saja karena DS-nya nggak ada ya. Ditandai dengan anak H BB-nya lebih dari normal 70 kg. Sudah selesai. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah 5 ya, sudah 5 kita buat diagnosa keperawatannya. Umur tetap ditulis ya. Jadi umur kan data objektif ya. Jadi data objektif bisa dituliskan. Kalau mau lengkap dituliskan nggak apa-apa ya. Jadi untuk sign atau simptom ini bisa ditulis lengkap DSDO-nya. Kalau DS-nya nggak ada, tulis DO-nya aja lengkap. Gitu. Kalau misalnya simptom ini tidak dituliskan juga sudah nggak apa-apa ya, karena harus terdiri dari problem metodologi saja ya. Tanpa adanya simptom juga nggak apa-apa ya, itu ya. Tapi kita berlatih untuk menegakkan diagnosis keperawatan dengan komponen yang lengkap, yaitu komponen problem, etiologi, dan sign atau simptom. Nah, itu perlu dihafalkan. Baik, ini sudah 5 diagnosa atau diagnosis yang kita tegakkan. Jadi diagnosa yang kita tegakkan ini adalah diagnosa individu ya toh. Nah, kemudian yang kemarin yang ke-6, 7 itu adalah diagnosis keluarga secara umum dan lingkungan. Nah, nomor 6. Siapa yang mau mencoba ini menegakkan diagnosa? Ya, siapa ini? Priwanti ya, Priwanti. Sudah belum tadi Priwanti? Cek Priwanti ya, tuh. Tes. Ya, coba dibuka lagi datanya, analisanya. Yang nomor 6. Tes. Priwanti ada anunya enggak? Ada datanya enggak? Analisa datanya enggak? Kemarin masih ada, masih buat enggak kemarin? Atau masih disimpan enggak? Ya. Yo, yang lain coba yang lain siapa? Yang lain. Ayo Priwanti masih nyari yang lain. Siapa namanya? Patricia lagi. Oh ya, ya nggak apa-apa. Silakan. Ah, ya, oh itu juga. Tapi tambahkan sekarang kita belajar yang lengkap. Tambahkan ditandai dengan apa? Ya, ditandai dengan DSDO. Kalau DS-nya nggak ada, DO-nya aja yang dituliskan. Itu ya. Baik, terima kasih ya. Oh. Nah, kita lihat buku ini. Sekarang kita lihat buku ini. Di masalah di coping tidak efektif. Coping tidak efektif itu coping itu apa itu? SDKI. Coping tidak efektif. Tadi saya lihat ada coping tidak efektif. Nah, D0096. Ya. Ini ada nih D0096 coping tidak efektif. Minta coping tidak efektif. Coping tidak efektif ya. Ada yang menemukan lain? Enggak ada ya, cuma itu ya. Di sini enggak ada. Nah, ketemu saya itu ya coping tidak efektif. Kita buka di halaman 210. Ini coping tidak efektif. Nah, ini kita bisa menuliskan di sini coping tidak efektif pada keluarga Bapak M, gitu. Coping tidak efektif pada keluarga Bapak M berhubungan dengan penyebabnya di sini.
Kalau di buku ini nomor 3 yang mendekati dengan kasus, ya toh. Nomor 3 itu ketidakadekuatan strategi coping, ya toh. Nah, jadi kalau kita mau menulis diagnosis perawatan memakai buku SDKI, kita bisa menuliskan coping tidak efektif pada keluarga Bapak M berhubungan dengan ketidakadekuatan strategi coping dalam kurung komunikasi yang kurang, you know? Komunikasi yang kurang pada keluarga Bapak M ditandai dengan komunikasi kurang terbuka dan kurangnya interaksi. Ya, itu sudah kita temukan itu ya berdasarkan buku ini ya, berdasarkan SDKI ini ya. Kalau kemarin kita masih berdasarkan kasus dan ada yang sedikit berdasarkan nada juga ya. Nah, kita sekarang coba berdasarkan ini. Nah, sehingga tadi nomor 6 sudah kita tegakkan diagnosa keperawatan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tadi nomor 6 sudah ditulis ya diagnosis perawatannya ya. Kita lanjut. Ditandai dengan komunikasi kurang terbuka dan kurang interaksi. Karena di kasus kemarin komunikasinya kurang terbuka dan kurang interaksi. Itu DO-nya. DS-nya nggak ada. Jadi ditandai dengan hanya DO saja. Itu nah, sudah lengkap itu ya. Problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, kita lanjut ya. Diagnosa keperawatan terakhir. Ya. Nomor 7, siapa yang mau menegakkan ini? Ayo. Nomor 7. Stefania ada nggak Stefania? Nggak ada ya? Penike. Yang saya aja ini. Penike. Ya, silakan coba yang nomor 7 gimana? Nomor 7. Nomor 7 bisa ditegakkan diagnosisnya? Punya? Ya, silakan. Punya catatan toh? Ya. Ya. Ya, itu masih perlu tambah ya itu ya. Jadi kalau berdasarkan catatan kemarin, manajemen lingkungan tidak efektif pada keluarga Pak M, ditandai dengan berhubungan dengan faktor ekonomi, ditandai dengan ya. Ya, itu juga bisa. Itu DO-nya. Kalau ini Pak, manajemen lingkungan tidak efektif pada keluarga Bapak M berhubungan dengan faktor ekonomi yang rendah pada keluarga Bapak M, ditandai dengan penghasilan Bapak M yang hanya 1,5 juta per bulan. Bisa, bisa. Jadi DO-nya bisa dari ventilasi jendela, bisa tidak punya jamban, bisa ekonominya tadi penghasilannya 1,2. Ya. Baik, itu yang berdasarkan kasus kemarin. Kemudian kita lihat di buku ya, di buku SDKI. Ya. Manajemen lingkungan tidak efektif kita cek ada enggak. Nah, manajemen lingkungan di sini tidak ada ya. Di buku ini berkali-kali tadi saya cek nggak ada. Adanya apa? Adanya adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, ya. Halaman 254. 254. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, ya. Nah, kita lihat di faktor yang berhubungan, itu ada kesulitan ekonomi nomor 4 ya. Nah, ini berarti ini sudah sesuai yang kita tegakkan kemarin, gitu. Kesulitan ekonomi. Sehingga kalau kita menulis diagnosa keperawatan yang mengacu pada SDKI, jadinya berbunyi manajemen kesehatan keluarga dalam kurung manajemen lingkungan, gitu. Artinya apa? Manajemen kesehatan yang tidak yang dibahas itu apa? Lingkungannya, gitu. Manajemen kesehatan keluarga dalam kurung manajemen lingkungan tidak efektif.
Atau kalau mau ditambahkan pada keluarganya, ya manajemen kesehatan keluarga Bapak M atau manajemen kesehatan keluarga Bapak M dalam kurung manajemen lingkungan tidak efektif, ya. Ditandai dengan berhubungan dengan kesulitan ekonomi, ditandai dengan tadi misalnya penghasilan 1,2 per bulan, ventilasi hanya dari jendela, tidak punya jamban pribadi, ya itu. Tuh ya, silakan ditulis ya. Manajemen kesehatan keluarga dalam kurung manajemen lingkungan Bapak atau manajemen yang Bapaknya tadi tertera mana? Di mana? Manajemen kesehatan lingkungan keluarga Nah, tidak efektif pada keluarga Bapak. ya, berarti pada ya. Jadi kita ulang ya. Manajemen kesehatan keluarga dalam kurung manajemen lingkungan tidak efektif pada keluarga Bapak M. Ya, itu lebih bahasanya lebih bisa dipahami. Berhubungan dengan kesulitan ekonomi ya, ditandai dengan itu penghasilan hanya 1,2 dengan 2 anak itu ya masih kurang gitu ya. Tidak punya jamban pribadi, ventilasi hanya dari jendela. Baik, ya. Sudah ketemu ya. 7 ya. 7 diagnosa keperawatan keluarga. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, jadi kita sudah tahu ya terkait dengan cara menegakkan diagnosa keperawatan keluarga. Yang paling penting kita harus analisa kasus ya. Kalau di analisa kasus itu ada yang salah, maka di sananya juga nanti penegakan diagnosa juga bisa yang salah. Makanya kita di analisa itu kita baca benar-benar, kemudian kita cari data sekunder, data primer, data objektif, subjektif yang kemarin dikelompokkan datanya itu loh. Nah, kita pilah-pilah, oh ini masuk ini, masuk ini ya. Kemudian nanti kita analisa, dibuat tabelnya, PS-nya, nanti tinggal membuat diagnosa tinggal lebih mudah. Jadi di sini diagnosa keperawatan itu dasarnya itu ya data dari kasus tadi. Kalau di kasus ya, kalau di keluarga ya kita hasil pengkajian keluarga secara langsung. Kalau data primer ya. Kalau kasus kemarin itu data sekunder. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau data sekunder itu dari wawancara ya? Data sekunder itu data hasil lihat catatan yang sudah ada. Catatan yang sudah ada misalnya melihat kartu keluarga, terus kemudian melihat hanya kasus saja ya. Nah, itu data artinya apa? Kita tidak bertemu langsung keluarganya. Nah, itu data sekunder. Kalau primer kita langsung ketemu dengan keluarganya, langsung wawancara tadi. Wawancara ngomong tanya jawab tadi. Jadi di keluarga itu memang ada dua cara mencari data, baik itu primer maupun sekunder. Kalau praktek perawatan keluarga ya kita memang harus jeli mencari data ya, baik itu primer maupun sekunder. Karena kalau nggak jeli kadang-kadang ada yang terlewatkan. Oh ini sebenarnya keluarga ini memang kemarin sudah divaksin misalnya. Kita pas waktu kita wawancara kita nggak nanya tentang vaksin. Terus kemudian ada catatan dari puskesmas, keluarga ini sudah divaksin, ini sudah buktinya dari cara puskesmas. Nah ini jadi sebagai pelengkap. Jadi data sekunder ini bisa untuk melengkapi data primer yang kurang. Terus kemudian kalau di keluarga itu kita pengkajian ya kita apa namanya memang benar-benar ketemu keluarga kalau data primer ya. Kalau kita praktek keluarga ya kita benar-benar ketemu keluarga. Itu ada pertanyaan di online? Nggak ada? Rivaldo da Costa, halo, tes. Ada pertanyaan? Ya, namanya siapa nih? Ya, silakan.
Ya, jadi kita pilih. Kalau misalnya kita diminta pertama misalnya ada soal untuk menentukan diagnosa dengan SDKI, ya di awal kita analisa pakai SDKI ya. Kalau misalnya ada yang diminta di awal, oh pakai nanda, nanti di analisanya kita juga mengacu di nanda. Tapi kemarin itu kita mengacu di kasusnya ya, kasusnya masih ada beberapa yang mengacu pakai nanda kemarin itu ya. Nah, karena apa kemarin itu kurang pengetahuan itu di sini nggak ada, di sini nggak ada, hanya adanya defisit pengetahuan. Nah itu kita sesuaikan yang ada di sini ya. Kalau misalnya kita diminta pakai SDKI, kalau misalnya diminta pakai nanda ya kita di awal kita menganalisanya pakai nanda gitu ya. Jadi istilahnya ada pedoman yang kita pakai untuk ya menganalisa ya. Yang pertama itu kita pedomannya dari kasus dulu ya. Dari kasus atau kita hasil pengkajian itu pedomannya. Yang kedua baru kita nanti dicek di buku ya. Kalau mau kita pakai SDKI ya pakai SDKI, kalau pakai nanda ya nanda. Yang sekarang kita sampaikan itu adalah yang SDKI. Itu ya. Jadi memang di awal kalau ditentukan SDKI ya SDKI. Kalau kemarin kan kita nggak menentukan, kita melihatnya dari kasus ya, melihatnya dari kasus. Jadi bisa pakai nanda maupun SDKI kemarin itu ya patokannya. Nah terus sekarang untuk menentukan diagnosa kita yang khusus yang untuk SDKI. Begitu ya, Priyanka. Ya. Jadi biasanya sih soal-soal ini di dalam ujian itu ya biasanya ya kalau sekarang sih memang banyak ya masih campur, ada yang berdasarkan nanda, ada yang berdasarkan SDKI. Ya, setahu saya masih ada yang campur ya soal-soal itu. Tapi kebanyakan sekarang itu sudah mau karena di Indonesia. Jadi SDKI ini turunan dari nanda. Sepengetahuan saya ini turunan dari nanda. Orang yang membuat SDKI ini adalah perawat-perawat yang senior yang dia itu juga pertama belajar dari nanda. Nah, belajar dari nanda kemudian bisa membuat buku ini. Ya, karena apa? Karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ini kan ada Indonesia ya toh. Kalau nanda itu dari Amerika ya, setahu saya dari Amerika, dari luar negeri, dan itu orang-orang yang membuat nanda ya itu memang bukan orang Indonesia ya. Jadi setahu saya bukan orang Indonesia sehingga yang dia temukan ya misalnya penyebabnya, kemudian apa namanya definisinya ya itu mengacu pada ya situasi yang tidak di Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia sekarang sudah mulai dimintakan untuk mengacu di sini karena sudah apa namanya yang membuat ini juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian diagnosa ini ya sepengetahuan saya itu kalau mau diterapkan di luar negeri ya itu memang ada apa namanya ada perbedaan ya perbedaan karena kondisi pembuatan diagnosis ini ya khusus untuk di Indonesia. Karena apa? Keperawatan Indonesia, standar diagnosisnya keperawatan Indonesia. Artinya apa? Keperawatan yang ada di Indonesia. Ya. Kalau nanti Anda bekerja di luar negeri, ya nanti Anda tetap dipakai, ya toh? Jadi Nanda tetap dipakai. Karena apa? Karena setahu saya Nanda itu internasional ya. Indonesia juga pakai itu, luar juga pakai itu ya. Karena kita apa namanya? Ya kita apa namanya? Pengen menjadi perawat yang profesional, jadi kita setahu saya itu para pembuat ini membuat diagnosis ini. Kumpulan diagnosis ini untuk memudahkan perawat Indonesia itu untuk menegakkan diagnosa ala Indonesia, versi Indonesia. Itu ya. Ya, setahu saya seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Pak, yang pengatur bahasa itu kan tugasnya suruh menentukan diagnosa yang prioritas. Nah, ini kita kalau menentukan diagnosa yang prioritas itu melihat cara melihatnya gimana? Itu bahas dari kemarin. Apa Pak? Prioritas kan praktiknya bahas ya? Atau kemarin yang Bapak share itu yang tugas selanjutnya setelah membuat diagnosa ada Pak yang kita menentukan diagnosa itu tugasnya toh? Iya.
Itu dicoba di bagian kasus tadi yang tak kirim kasus. Itu kan ada tadi tugas yang keempat ya. Nah, itu kalau yang penegakan diagnosa itu adalah nomor 3, ya toh? Nah, nomor 4-nya adalah prioritas. Kalau prioritas itu nanti ada teknik lain, ya. Jadi kita punya 7 toh, 7 ini. Ini kalau kita tidak diprioritaskan, kita bingung ini mana diagnosa dulu yang mau diatasi. Makanya kita pakai skala prioritas, kita pakai cara, yaitu kita pakai itu namanya penentuan tabel prioritas dari Belen McRaya. Jadi kalau Anda searching di internet penentuan prioritas dari Belen McRaya, nah itu ada, kita pakai itu. Ya. Itu atau kita bisa pakai penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan Maslow. Ya, tingkatan kebutuhan Maslow. Nah, ini yang paling dasar itu kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis. Nah, nanti di antara 7 ini yang merupakan kebutuhan fisiologis yang mana? Nah, ini nanti dipilih ya, masuk yang fisiologis yang mana. Nah, itu menjadi awal untuk kita tegakkan. Kalau misalnya 7 ini masuk fisiologis semua gimana? Wah, ini harus memilih lagi toh. Nah, makanya sepengetahuan saya untuk menegakkan diagnosa prioritas masalah itu atau prioritas diagnosa itu tadi bisa pakai Belen McRaya karena Belen McRaya itu diskor. Jadi skor paling tinggi itu adalah skor yang prioritas utama ya. Nanti skor paling rendah berikutnya apa? Nanti kalau ada skor yang sama ya dicek ini kebutuhan dasar atau kebutuhan apa ya, dicek dipakai Maslow lagi ya. Ya saya sering melengkapi antara dengan Belen McRaya sama Maslow ya. Berarti kalau yang untuk menentukan diagnosa prioritas di keluarga itu menggunakan yang tadi itu Pak, yang salah itu yang ada skor-skornya. Pakai. Khusus untuk keluarga. Bisa untuk diagnosa keperawatan yang lain. Ya. Ya, jadi sepengetahuan saya bisa dipakai untuk diagnosa yang lain. Tapi biasanya diagnosa yang lain itu biasanya juga menggunakan Maslow juga ya, melihat di Maslow. Ini mana yang menjadi kebutuhan dasar, nah, ini harus disediakan. Nah, berarti ini. Jadi analisa kita harus tahu kebutuhan Maslow itu apa ya. Ada kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta mencintai, kemudian apa? Aktualisasi diri, yang terakhir harga diri. Ya. Atau harga diri betul baru aktualisasi diri. Harga diri dulu loh, harga diri dulu baru. Jadi itu mana yang masuk kebutuhan yang mana itu bisa diprioritaskan. Jadi itu caranya. Nah, jadi ini nanti kan yang ngajar beda ya. Beda. Nah, setahu saya yang ngajar beda setahu saya. Tapi kalau saya makanya itu namanya sama. Memang ada cara lain ya. Cara lain ini ya ada teknis ya seperti pensekoran. Tapi yang tabelnya pernah tak? Ini semester 5 toh? Ya itu. Jadi ada itu memang ada cara lain. Tapi kalau setahu saya yang biasa saya pakai itu ya itu kalau Belen McRaya itu Maslow. Karena itu juga misalnya memudahkan kita menentukan mana sih masalah yang akan kita atasi juga. Seperti di IGD itu kan nanti namanya itu pengkajian awal masuk ini loh. Trias ya. Jadi trias itu ini masuk apa? Oh, ini gawat. Wah, ini harus disegerakan. Kalau belum gawat ya disediakan dulu, kasih ruang yang tersendiri ya. Ini yang gawat didahulukan. Jadi di dalam teknik ya pembuatan acuan keperawatan, salah satunya itu diagnosa keperawatan itu juga ada cara-caranya yang seperti tadi itu yang gampang ya caranya. Nah, kemudian nanti ada prioritas, ada evaluasi, ada cara-caranya juga. Nah, ini memang perlu kita pelajari ya, karena untuk keperawatan itu ya setahu saya ya tugasnya itu kebanyakan membuat acuan keperawatan ya. Yaitu isinya apa? Isinya proses keperawatan mulai dari pengkajian, penegakan diagnosa, rencana intervensi, implementasi, evaluasi dan dokumentasi, yaitu isinya. Jadi ini
Kalau kita masih belajar di perawatan ya seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Yang di online? Nah, ini saya sarankan ya, tolong ya, tolong saya sarankan. Ini Rivaldo, halo tes Rivaldo, jawab ya. Ditinggal pergi ya. Halo? Nah, baik ya. Rivaldo sudah paham ya tadi ya terkait dengan penegakan diagnosa. Coba saya tanya, tadi komponen penegakan diagnosa apa saja, rumusnya bagaimana? Ayo, rumus rumus penegakan diagnosa tadi yang saya sampaikan apa? Gimana? Rumusnya gimana? Ayo rumusnya bagaimana? Ini saya ulang-ulang karena memang ini penting ya. Halo Rivaldo, bisa jawab? Apa rumusnya bagaimana? Coba disampaikan ke saya. Rumus diagnosa kekuratan yang lengkap ya. Apa? Bagaimana? Ayo, Rivaldo. Enggak bisa ya? Ya, ada temannya yang bantu, silakan temannya yang di online bantu. Siapa yang bisa bantu? Siapa namanya? Ya, silakan. Apa rumusnya gimana? Hmm. Nah, itu rumus yang harus ada. Tapi perlu disambungkan ya, problem atau masalah berhubungan dengan penyebab atau etiologi ditandai dengan sign atau simptom, itu DSDO. Gitu ya. Baik, Rivaldo gimana? Rivaldo sudah bisa? Apa coba diulang? Rivaldo gimana? Rumusnya gimana? Halo, gimana coba diulang? Tes. Halo, Rivaldo. Wah, ini saya mau lakukan evaluasi nih. Halo, Rivaldo. Ya, baiklah, nggak apa ya. Baik, nanti belajar ya, Rivaldo ya. Nanti tolong belajar sama teman-temannya yang sudah bisa. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan akan saya presensi ya. Ya, ini Salsabila ada ya. Nah, ini Siti Sri ya. Siti Sri. Kemudian Priyanka. Priyanka Zenit Aksol. Hadir. Priwanti. Hadir. Mungkin siapa lagi? Rivaldo, ayo Rivaldo. Tes Rivaldo. Hadir ya. Nanti belajar ya sama temannya ya. Patricia. Ya. Rizalden. Halo Rizalden. Baik ya. Penike. Siapa lagi ya? Kayaknya sudah ya, ada 8 orang ya. Ada yang belum saya panggil? Baik, kalau sudah semua ya, untuk siapa baru masuk? Nama siapa nama? Halo, yang baru masuk? Siapa? Oh, Stefania ya. Ya. Oh ya. Berarti ada 9 orang ya. Baik, ada yang belum saya panggil lagi? Baik, kalau tidak ada, dari saya cukupkan sekian ya untuk praktikum penentuan diagnosa keperawatan. Eh, Bila masih ada waktu, silakan belajar mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.